Bagaimana? Hasil? Sepertinya tidak bertahan lama, bos. Bagi kalian yang bercita-cita jadi hacker tapi gak kesampean, janganlah berkecil hati. Yolah sama-sama kita bongkar pasang film peretas yang membuat pejabat ketar-ketir ini. Yang berjudul Black Hat 2015. Sebelum membahas, jangan lupa siapkan kopi rokok juga camilan. Dan bila perlu klik tombol subscribe, supaya dapat menu berbeda-beda setiap harinya. Ayo kita gaskan. Film dimulai dengan sebuah perindustrian tenaga nuklir di China, tepatnya daerah Taiwan. Tiba-tiba ada sebuah jaringan yang tak diketahui asalnya, merambat lalu menyerang sistem pengoperasian tenaga nuklir. Ya, itu adalah ulah hacker yang meretas sistem yang tak ada satupun pegawai yang menyadarinya. Dan, tiba-tiba terjadi sebuah ledakan besar. Tapi ini bukan ledakan gas LPG 3 kilo ya. Kemudian TV swasta setempat pun memviralkan kejadian semalam. Di sisi lain, pemadam kebakaran dibantu Palang Merah mulai mengevakuasi korban. Keesokan paginya, terlihat seorang pria tampan bernama Chen Dawei atau Babang Chen yang merupakan seorang kapten militer. Sebelum mengusut insiden semalam, dia ingin bertemu pihak Departemen Pertahanan. Di sisi lain kita dibawa ke seorang napi. Siapa yang gak kenal dengan Babang yang satu ini? Aktor pemeran Love and Thunder sekaligus film World War Z. Dan di film kali ini dia berperan sebagai hacker bernama Hathaway. Panggil saja Babang Wei. Wei dipenjara karena dia merupakan penjahat cyber, alias hacker internasional. Kembali pada Bang Chen, saat rapat ia menjelaskan bahwa sebuah perangkat bernama RAT yang menerobos sistem dan membuat kekacauan. Lalu Chen meminta agar dia bisa bekerja sama dengan FBI untuk merekrut teman lamanya, yaitu Hathaway. Kemudian scene beralih pada dua orang anggota FBI, Barrett dan Polek. Mereka mendapat pengajuan dari pihak militer China untuk meminta bantuan. Di malam harinya, Chen memeriksa data yang digunakan hacker, dan ternyata data tersebut adalah miliknya sendiri. Kemudian Chen pergi ke klub malam untuk menemui adiknya bernama Lien. Chen memerlukan bantuan Lien, karena Lien merupakan ahli IT yang akan sangat berguna untuk misinya. Kembali ke Amerika, kali ini hacker beraksi di pasar saham. Mereka mulai meretas harga kedelai di sana. Dan harga kedelai pun meroket hingga 3 kali lipat. Kalau harga kedelai semahal itu, pabrik tempe auto bubar. Sementara Chen sudah sampai di Amerika, untuk menghadiri acara analisa intelijen FBI. Namun Chen merasa kurang puas dengan penuturan agen FBI tersebut. Di malam harinya, Chen ditemui Barrett yang membawa formulir milik Hathaway. Kemudian scene beralih pada Wei. Kepala polisi mengatakan bahwa ia direkrut tim dari China untuk menjalankan sebuah misi. Dengan jaminan ia akan dibebaskan jika misi tersebut berhasil. Di luar Wei disambut oleh Chen teman lamanya. Cemana bro, enak di penjara. Dan terlihat Lien adik Chen menyukai Babang Wei. Babang Wei mulai mengotak-atik laptop, tetapi Barrett sangat gelisah dan melarang Wei memakai laptop. Secara Barrett ini adalah intel FBI dan yang diawasinya adalah penjahat kelas kakap. Mereka lalu pergi ke kantor arsip, dan menemui seorang kepala staf bernama Jeff. Wei memulai pekerjaannya dan menanyakan pada Jeff perihal pegawai di sana. Lantas Jeff menjawab, ya ada satu orang yang baru keluar baru-baru ini. Lalu Wei menemukan sebuah kode yang tak lengkap, sementara Jeff membawa data pegawainya dengan nama Lozano.
Mereka pun mulai menstalking tentang Lozano. Alhasil Lozano diketahui dengan nama asli Alonso Reyes yang bekerja untuk Black Hat. Setelah mengetahui lokasi Reyes, tanpa buang-buang waktu Babang Wei pun turun ke lapangan. Mereka berdua lalu masuk ke kontrakan Reyes, namun sialnya Reyes didapati sudah tak bernyawa. Meskipun Reyes sudah tewas, tetapi masih ada laptop miliknya. Di sana tertulis pesan dari seseorang untuk menemuinya di sebuah kafe. Kemanapun Babang Wei pergi, pasti ada agen FBI yang mengawasinya. Agen tersebut bernama Yusuf. Lalu Bang Wei pun merefresh pengaturan HP Yusuf menjadi 24 jam sekali. Singkat cerita, Wei dan Lien pun pergi ke kafe yang dijanjikan. So, Cutting. yeah, that and Sementara di kubu Chen dan Barrett, mereka mendapati adanya transaksi di 3 akun berbeda. Kembali ke kafe, Wei mulai curiga dengan tempat tersebut, dan benar saja ia menemukan sebuah CCTV yang mengawasi mereka berdua. Lagi-lagi, Wei mendapati pesan, tapi kali ini server milik hacker tersebut berada di Ukraina. Dirasa sudah dijebak, Wei pun mengajak Lien pergi, namun datang sekelompok preman pasar menghadang mereka. Beruntung Wei dan Lien berhasil kabur. Lalu Chen mengabarkan bahwa ia mendapatkan data milik kaki tangan Black Hat. Tapi sebelum itu, mereka harus singgah dulu ke lokasi ledakan di China. Sesampainya di PLTN, mereka langsung bergegas melihat keadaan secara live streaming atau secara langsung. Chen dihampiri oleh petugas palang merah bernama Wong. Chen lalu diajak ke tempat kerjanya. Wong menjelaskan, penyebab ledakan tersebut dikarenakan kipas pendingin dimatikan oleh hacker. Those servers are in the control room. Everything is still. Mereka menuju ke kediaman salah seorang polisi Hong Kong, bernama Alex. Dari hasil penelusurannya, Alex mengetahui nama ketiga orang itu, Li, Yang dan Samuel. Dan Alex juga melacak cara mereka berkomunikasi satu sama lain. Tetapi Wei yang tak puas, kemudian ia melacak dengan menggabungkan ketiganya, lalu ditemukan titik komunikasi mereka. Tanpa banyak basa-basi mereka langsung terjun ke lokasi. OCTB, we're running a surveillance. On whom? Dari CCTV di sana, diketahui bahwa ada satu orang lagi, yaitu tangan kanan Black Hat, bernama Elias Kasar. Namun mereka belum cukup mendapatkan petunjuk. Sebagai penjahat cyber kelas kakap, jelas saja Wei tak mudah menyerah. Dengan memakai HP Alex, Wei mulai melacak sesuatu dan benar saja, ia menemukan sebuah pemancar Bluetooth yang digunakan hacker untuk komunikasi. Di sisi lain, ternyata Kasar juga berada di Hong Kong. Saat tengah nyantai, ia sadar bahwa ada seseorang yang mengawasinya. Rupanya yang mengawasi Kasar adalah pria tadi malam sebut saja Ujang. Ketika Alex dan semuanya belum bangun, tanpa diduga uang ratusan juta dolar Hong Kong lenyap dalam sekejap. Istilah bangun siang rejeki di patuk ayam itu nyata. Chen merasa gak ada harga diri, setelah menciduk adiknya Lien bersama temannya Wei kumpul kebo. Tapi yang terpenting, uang tersebut sudah berpindah ke kasino di Macau. Tim Wei dan Chen beserta kepolisian Hong Kong, dengan menggunakan heli, langsung bergegas menuju ke Macau. Wei kemudian coba menjelaskan, tapi tak digubris oleh Chen. Dalam hati Chen berkata, "Lu aja dalam penjara. Terus adek gue mau dikasih makan apa?" Chen dihubungi Barrett, kubu mereka sudah berhasil menangkap Li dan Yang. Setelah mendarat, tim Chen pun bergerak menuju persembunyian Kasar.
Namun, mereka mendapati si Ujang sudah tewas di tempat. Tim kepolisian pun mulai menggeledah setiap ruangan, tapi ruangan tersebut sudah kosong. Lalu salah satu anggota menemukan sebuah jalan bawah tanah. Adu skill pun terjadi antara kepolisian dengan kasar. Sementara tim Chen, mereka hendak mengepung kasar dari belakang. Meskipun pihak kepolisian bersenjata lengkap turun tangan, hal tersebut tak menyulitkan kasar sedikit pun. Dan dengan mudahnya, kasar menghabisi salah satu anggota. Di sisi lain tim Chen sudah berhasil mengepung kasar. Si Yusuf pun berhasil menembak dua anak buah kasar. Dengan bom yang sudah dipasang, kasar dengan mudah menghabisi tim kepolisian. Jual beli pelor antara tim Chen dengan anak buah kasar masih berlangsung sengit, dan salah satu tembakan berhasil mengenai Alex, hingga membuatnya sekarat di tempat. Anak buah kasar masih memberondong tim Chen, hingga mereka berhasil kabur, sementara itu tim Chen dibuat tak berkutik. Terlambat sudah, kasar beserta anak buahnya berhasil kabur melalui jalur laut. Sepertinya tidak bertahan lama, bos. Di malam harinya, kasar kemudian melakukan transaksi dengan sebuah kapal ikan, dan ternyata para kru kapal masih merupakan anak buah kasar. Kembali pada Wei. Di sana mereka hendak masuk ke bekas sistem pengoperasian, namun radiasi masih sangat pekat. Setelah memakai APD dengan lengkap, mereka mulai memasuki ruangan. Karena kepekatan radiasi nuklir, membuat salah seorang bernama Wong tak berdaya. Sementara Wei menemukan sebuah kapak, Wei kemudian coba membuka pintu. Setelah pintu terbuka ia langsung mengambil sebuah memori yang dikira masih berfungsi. Setelah memori didapat, mereka mulai menganalisis memori tersebut, dan ternyata benda itu sudah rusak. Lantas Wei meminta Barret mencari perangkat lunak untuk memperbaiki memori yang rusak. Barret mengatakan Black Widow, sebuah perangkat lunak milik Amerika, yang dapat memperbaiki sistem dalam hitungan jam. Lalu Barret menghubungi seorang pria yang bekerja di NSA bernama Rick, untuk meminta akses ke Black Widow, namun Rick menolak. Lalu Wei mencoba cara lain, dan karena privasi ia lantas meminta yang lain untuk menunggu di luar. Saat di luar, terlihat seorang pria asing sedang mengawasi Chen dan yang lain. Tanpa diduga, pria tersebut memasang sebuah alat pelacak di mobil Chen. Di sisi lain, Rick yang mendapat notif untuk mengubah sandi, tanpa ia sadari bahwa akun tersebut sudah diretas, dan pelakunya tak lain dan tak bukan adalah si Wei. Benar saja, Wei mendapat akun beserta kata sandinya, dan akhirnya Black Widow berhasil diakses, lalu ia mulai memperbaiki memori yang rusak. Akhirnya alamat IP asli Black Hat ternyata selama ini berada di Jakarta, namun kendalanya adalah Wei Chen dan yang lain tak memiliki visa bekerja di Indonesia. Di server lain, Lien berhasil masuk ke rekening milik Black Hat, tetapi ada sebuah peta di sudut layar. Setelah dibuka itu adalah wilayah Malaysia. Sedangkan Chen menemui Departemen Pertahanan. Tujuan Chen adalah meminta mereka untuk mengurus visa ke Indonesia. Dirasa peran Wei tak dibutuhkan lagi. Pihak pertahanan pun meminta Chen untuk memulangkan Wei ke Amerika. Lalu Chen menghubungi Lien untuk segera bergerak. Sementara Barret, ia dihubungi Polek yang mengatakan bahwa Wei telah meretas Black Widow milik Badan Keamanan Amerika. Dan scene inilah yang ketika Wei meretas Black Widow. Yusuf tak menyadari bahwa alarm di HP-nya sudah disetting oleh Wei, sehingga ia mengira Wei masih berada bersama mereka, yang padahal sudah kabur.
Di sisi lain Chen mengatakan bahwa ia akan memulangkan Wei ke rumahnya, dan Chen sudah bulat dengan tekadnya. Jelas saja Lien tak setuju dengan hal tersebut. Di perjalanan menuju bandara, alarm di kaki Wei pun berdering. Barret dan Yusuf pun membuntuti kemana Wei pergi, tanpa mereka berdua ketahui bahwa Wei akan dipulangkan. Chen meminta adiknya untuk pulang saja, dan Chen mengatakan ini bukan urusannya lagi. Jelas saja, Lien semakin merajuk setelah mengetahui bahwa Wei benar-benar akan dipulangkan oleh Chen. Setelah mendengar rayuan-rayuan Wei, Lien agak sedikit luluh. Tiba-tiba mobil Chen meledak, dan ternyata itu adalah ulah kasar yang mengrudal mobil milik Chen. Barret dan Yusuf pun sampai ke lokasi. Baku tembak pun tak terelakkan, namun sayang keduanya tewas setelah dihujani teror oleh kasar beserta anak buahnya. Beruntung Wei dan Lien berhasil melarikan diri. Mereka berdua kabur menuju kereta bawah tanah. Kasar yang mengejar pun kehilangan jejak mereka berdua. Singkat cerita, Wei memotong gelang di kakinya. Setelah paspor ilegal miliknya didapat, kemudian mereka berdua pergi menggunakan pesawat kecil. Sesampainya di Malaysia, tepatnya di Perak, di sana terdapat pertambangan biji timah terbesar. Setelah Wei menganalisis tempat tersebut, ia menyimpulkan bahwa ledakan di China hanyalah uji coba, dan tujuan sebenar Black Hat adalah menarget pertambangan biji timah untuk mendapatkan keuntungan lebih besar. Singkat cerita, kini Wei dan Lien berada di Indonesia, tepatnya di Jakarta. Wei membeli berbagai jenis pekakas di emperan. Di malam harinya, Wei berencana untuk menjatuhkan sebuah truk tepat ke sebuah kantor di bawahnya. Dan dari kecelakaan yang dibuat-buat olehnya, Wei menyelinap masuk dan mengambil data di kantor tersebut. Mereka berdua menemukan uang sekitar 73 juta dolar yang disimpan di Bank Sentra Agatis. Kemudian Lien, yang akan memantau langsung ke bank, dengan membasahkan sebuah formulir, ia pun bersiap dengan rencananya. Dengan berdalih ingin menyalin formulir, Lien meminta pegawai bank menggunakan flash disk milik Lien untuk menyalin. Rencana pun berhasil. Bank Sentra Agatis lalu terhubung ke layar monitor. Dengan mudahnya Wei memindahkan uang senilai 73 juta dolar ke rekening pribadi miliknya. Lalu muncul sebuah pesan yang bertulis, "Aku mengenalimu, tetapi kau tak tahu tentangku, kau akan celaka." Kemudian HP berdering. Ternyata yang menelpon adalah Kasar, ia menanyakan apa maunya Wei. Lalu telepon disambung oleh sang ketua bernama Sadak. Wei mengatakan, ia ingin 20% dari rencana di Malaysia. Wei ingin bertemu dengan Sadak dan Kasar face to face atau secara langsung esok hari, dan tanpa dikawal. Bak mau pergi tawuran, Wei mempersenjatai dirinya dengan sebuah obeng dan melapisi perutnya dengan buku tebal. Di keesokan harinya, Sadak sudah sampai di tempat yang dijanjikan, namun ia melanggar janji dengan membawa anak buah. Wei kemudian mengubah lokasi pertemuan, jadi mereka bertemu di Monas dan hanya Sadak dan Kasar saja yang ingin ditemui oleh Wei. Tepatnya di Monas, sedang berlangsung pagelaran tari dan pawai obor. Lagi-lagi Sadak dan Kasar tak menepati janjinya, untuk tidak membawa anak buah. Di kejauhan terlihat Wei sedang memantau keadaan. Kedua pihak pun mulai menerobos di tengah keramaian. Saat Wei hendak menikam Kasar, Kasar pun berbalik dan menodongkan senjata. Lalu dengan cepat Wei berbalik dan berhasil menikam si Kasar hingga ia tewas di tempat. Sekarang giliran si Sadak, yang merupakan otak dari segala hacker. Namun anak buah Sadak tak tinggal diam, ia lalu menembak Wei, tepat di bagian perut.
Baku tembak pun terjadi. Beruntung anak buah Sadak berhasil dihabisi, namun Sadak sudah bersiap dengan pisaunya. Meskipun terkena tusukan, Wei masih bisa melawan dan ia berhasil menghabisi si Sadak dengan menusuknya menggunakan obeng. Lien segera menolong Wei yang terluka parah. Di dalam mobil Lien mulai mengobati luka tembak di perut Wei. Di keesokan paginya, Wei yang sudah pulih memutuskan untuk pulang bersama Lien. Dirasa ongkos sudah cukup, mereka berdua pun pergi. Lalu film pun selesai. Kesimpulan dari film ini, ketika dunia diguncang oleh organisasi hacker bernama Black Hat, China kemudian meminta bantuan FBI dan penjahat cyber, Nicholas Hathaway, untuk mengusut tuntas kasus internasional ini, hingga pelacakan sampai ke Indonesia. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Sekian dan terima kasih.